Jadi kuliah kita pada pertemuan yang kedua ini, topiknya adalah Introduction to Instrumentation and Process Control. Ini adalah kuliah awal untuk mata kuliah Instrumentasi dan Kontrol Proses 1. Nanti ada beberapa topik yang akan kita bicarakan ya. Yang pertama kita melihat secara umum, secara sekilas begitu ya, tentang instrumentasi dan apa pengaruhnya dalam kegiatan kehidupan manusia saat ini. Kemudian juga kita akan melihat apa itu yang dimaksud dengan instrumentasi dan proses kontrol gitu ya. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Ini kan ada dua kata ya, ada instrumentation dan ada proses kontrol. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas tentang instrumentation, kemudian tentang measurement terminology. Jadi di sini nanti kita bicara pada satu sisi, yaitu sisi kata instrumentasi. Kemudian di yang berikutnya kita akan bicarakan tentang proses kontrol. Mulai dari apa itu proses kontrol sampai dengan objektifnya. Nah, nanti di akhir, di dua slide terakhir, kita akan melihat sekilas tentang challenging ya, tantangan-tantangan, baik tantangan yang sedang kita hadapi sekarang ya, tantangan baru yang kita hadapi sekarang, ataupun tantangan di masa yang akan datang ya, perkiraan beberapa ahli terhadap tantangan-tantangan di masa datang terkait dengan bidang instrumentasi dan kontrol proses. Kita masuk ke yang pertama, gambaran umum ya. Apa yang penting yang kita lihat di sini adalah bahwa dalam beberapa tahun gitu ya, hingga sekarang gitu ya, instrumentasi dan kontrol untuk beberapa industri itu telah mengalami pengembangan atau kemajuan yang cukup pesat gitu ya, dan telah menghasilkan instrumentasi, pengukuran, dan juga kontrol yang meningkat kepresisiannya secara ekstrim begitu ya, meningkat secara cepat begitu ya. Nah, ini yang kita sedang hadapi sekarang. Oleh karena itu ketika kita mempersiapkan diri kita ya, Anda mempersiapkan diri Anda untuk nanti menghadapi dunia pekerjaan, dunia industri dan seterusnya, maka kita perlu Anda belajar lebih cepat gitu ya, lebih cepat gitu ya, dan adaptif gitu ya terhadap perubahan-perubahan yang mungkin nanti akan terjadi. Nah, perubahan-perubahan itu nanti akan kita lihat di bagian akhir dari slide ini. Dan juga dengan adanya kemajuan itu, maka kita bisa melakukan apa namanya itu maintenance preventif ya, preventive maintenance. Jadi kita bisa merencanakan perawatan perangkat-perangkat yang ada di proses gitu ya, sehingga hasilnya produknya itu akan lebih banyak begitu ya, akan lebih baik, lebih pas gitu ya dibandingkan dengan periode-periode di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah merupakan perkembangan yang sudah dikontribusikan oleh para engineer di bidang instrumentasi dan proses kontrol. Kita akan melihat ini ceritanya apa ya, cerita awal gitu ya. Bentar, saya slide dulu. Oke. Jadi ini ceritanya apa ya? Ceritanya kalau kita misalnya punya satu tangki di sini ya, punya satu tangki dan kemudian ada fluida di dalamnya. Di dalamnya ini ada fluida. Terus kita ingin mengetahui berapa sih isi fluida ini, ya, berapa ketinggiannya. Maka
kalau cara yang lama, maka kita akan naik gitu ya. Ini digambarkan di sini. Maka kita akan naik ke atas begitu ya, naik ke sini. Kemudian kita memasukkan ukuran gitu. Nah, memasukkan ukuran ini ke dalam tangkinya. Kemudian kita melihat, oh berapa sih ketinggiannya gitu ya. Kita baca gitu ketinggiannya. Oh misalnya ketinggiannya adalah 8 meter misalnya. Anda juga mungkin bisa melihat itu di beberapa bagian dari, mungkin Anda pernah melihat tangki yang ada skala ukurnya ya, ada tiang ukurnya gitu ya. Di situ ada garis-garis skalanya. Itu adalah cara yang konvensional gitu ya, yang lama gitu ya. Yang orang harus melihat untuk mengetahui berapa ketinggian dari cairan tersebut gitu ya. Nah, tentunya ini akan memerlukan tenaga yang lebih ya, orangnya harus naik gitu ya. Apalagi kalau misalnya tangkinya itu tinggi. Kalau tangkinya nggak terlalu tinggi sih nggak masalah. Tapi kalau tangkinya tinggi kan lumayan ya, naiknya itu harus banyak begitu ya, dan harus melihat berapa apa namanya level cairan yang menyentuh apa namanya alat ukur ini gitu ya, alat ukur ketinggian ini. Nah, inilah beberapa hal yang kemudian orang pikirkan untuk bagaimana supaya hal itu bisa dilakukan secara lebih cepat ya, tanpa orang harus selalu melihat tangki tersebut gitu, tanpa orang harus naik ke tangki. Nah, itulah diantara hal yang terkait dengan instrumentasi dan proses kontrol. Kalau kita lihat di sini, instrumentasi sendiri didefinisikan sebagai kumpulan dari instrumen, ya, instrumen itu adalah perangkat ya, device, dan segala aplikasinya yang terkait dengan instrumen tersebut yang ditujukan untuk melakukan observasi, pengukuran, dan kontrol. Jadi instrumentasi ini tujuannya ada 3 ini ya. Kita lihat ada observasi, ya, kemudian ada pengukuran, dan ada kontrol. Jadi memang 2 hal ini akibatnya itu tidak bisa dipisahkan antara instrumentasi dengan kontrol. Nah kemudian kalau di kuliah ini kan ada satu kata yang ditambahkan yaitu proses. Nah artinya apa? Artinya proses pengukurannya itu tadi, ya, proses pengukuran dan kontrol tadi itu dilakukan terhadap kuantitas fisik yang ada pada proses, gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah proses, katakanlah misalnya pencampuran bahan, kemudian misalnya untuk memanaskan sesuatu, memanaskan bahan, mereaksikan satu zat dengan zat yang lain, gitu ya, mencampurkan dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh proses ya. Maka kuantitas-kuantitas yang ada di situlah yang kemudian nanti akan diukur dan dikontrol dengan perangkat tertentu, dan itu semua adalah terhubung atau bagian-bagian yang dibahas gitu di dalam disiplin ilmu instrumentasi dan kontrol proses. Apa sih besaran-besaran fisik tersebut? Nah, misalnya flow, kemudian flow itu aliran ya, kemudian pressure atau tekanan, kemudian temperatur atau suhu, level atau ketinggian gitu ya, dan lain-lainnya. Nah ini memberikan satu gambaran tentang apa yang dimaksud dengan instrumentasi dan proses kontrol. Nah jadi dengan demikian kalau kita kembali ke kasus tadi ya, kasus tangki tadi, maka kalau kita ingin melakukan pembaruan terhadap proses yang tadi dilakukan secara konvensional ya, secara manual, orang naik ke tangki kemudian mengukur ketinggiannya, maka kita menambahkan perangkat-perangkat, ya, menambahkan device pada proses tersebut, gitu ya. Ini kan ada proses, misalnya ada aliran cairan masuk, kemudian ada yang keluar, gitu kan? Kan di sini ada yang masuk, gitu ya, dan ada juga yang keluar, misalnya di sini ya, di sini ya. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, kalau kita ingin tahu tentang levelnya, katakanlah gitu,
maka kita bisa menambahkan perangkat-perangkat di sini. Ya, ini contohnya, tambahkan perangkat di sini, kemudian juga di sini, gitu ya, untuk mengukur ketinggiannya. Ya, sehingga nanti kita bisa tahu apakah dia sudah sampai batas maksimal dari ketinggian dari fluida tersebut ataukah belum. Nah, ataukah dia masih berada di level minimal dari ketinggian isi tangki tersebut. Nah, kemudian nanti hasil pengukuran itu, kuantitas itu masuk ke satu perangkat transmitter begitu ya, kemudian ditransmit atau dikirim ke control room. Nah, nanti dari sinilah dilakukan aksi kontrol. Aksinya apa? Bisa misalnya dengan menghentikan aliran masuknya, atau menghentikan aliran keluarnya, atau mengurangi aliran masuknya gitu ya. Nah, ini yang nanti perkembangan yang terjadi, dan ini sudah biasa dilakukan di dunia industri. Kemudian adik-adik semua, ini tadi kan ada device ya, perangkat yang ditempelkan gitu ya di perangkat prosesnya gitu ya, di prosesnya. Nah, ini sebenarnya gambaran dari komponen instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi misalnya ini ada satu aliran di sini, ya, ini di sini ada aliran begitu ya di pipa ini, dan kita pengen tahu besaran fisis yang ada di sini, bisa menyangkut flow-nya, bisa menyangkut konsentrasinya di aliran ini apa saja gitu ya, kemudian bisa menyangkut temperaturnya, gitu ya, tekanannya, tekanan di pipa ini, gitu ya. Maka kita memasang apa yang disebut dengan instrumen kalau di dunia industri dikenalnya. Jadi kita letakkan di situ, dan kemudian bagian ujung yang nanti akan berhadapan langsung dengan bahan prosesnya itu disebut dengan primary sensing element. Jadi elemen yang melakukan penginderaan utama di sini. Dan inilah yang nanti akan melakukan pengukuran paling depan begitu ya terhadap besaran yang ingin diukur gitu ya. Misalnya berapa sih temperaturnya gitu ya. Nah, nanti kemudian ada elemen untuk melakukan konversi variabel. Bisa jadi di sini sensing element itu dia memberikan perubahan besaran gitu ya. Misalnya dari temperatur kemudian katakanlah misalnya menjadi besaran resistansi misalnya. Nah, itu ketika akan kita olah masuk ke pengolahan selanjutnya, maka akan kita ubah juga kan, akan kita ubah. Misalnya dari awalnya itu resistansi, di sini misalnya hasilnya adalah resistansi ya, R, Anda sudah belajar ini, resistansi. Jadi ketika terjadi perubahan temperatur di sini, resistansinya berubah, maka kita perlu melakukan konversi variabel. Ya. Ya, jadi variabel yang tadi resistansi kita ubah, misalnya ini menjadi tegangan. Nah, gitu ya. Misalnya di sini menjadi tegangan. Jadi yang tadinya itu resistansi berubah menjadi tegangan. Nah, kemudian variabel yang sudah kita konversi itu kita bisa lakukan manipulasi. Di sini manipulasi, misalnya itu dinaikkan, ya. Tegangannya itu dinaikkan dengan satu amplifier misalnya, penguat begitu ya, dan memiliki satu penguatan atau gain tertentu gitu ya. Nah, kemudian setelah nanti ini diperoleh variabel dalam bentuk tegangan yang cukup besar dan siap untuk dikirim, maka dilakukan proses transmisi. Nah, elemen inilah yang kemudian mengirimkan data. Nah, data itu kemudian dipresentasikan atau ditunjukkan atau ditampilkan begitu ya, seperti dicontohkan di sini. Nah, jadi artinya ini adalah komponen-komponen atau elemen-elemen yang ada di instrumen yang ada di industri. Biasanya di situ ada sensing element, kemudian ada variable conversion, kemudian ada variable manipulation, kemudian ada data transmission. Kemudian nanti sampai ke control room misalnya,
maka itu akan menjadi data presentation. Nah, ini adalah semuanya itu disebut dengan instrumen, dan ini komponen-komponennya. Jadi nanti kalau Anda di industri misalnya menjumpai satu perangkat yang disebut dengan instrumen, nah itu semuanya ini. Ya, semuanya ini disebut dengan instrumen. Bukan hanya sensornya saja, tetapi di situ sudah termasuk komponen-komponen lain yang melakukan pemrosesan ya terhadap hasil atau keluaran dari sensor. Nanti Anda di kuliah ini sebetulnya nanti akan belajar tentang bagaimana cara supaya mungkin bukan sampai ke mana tadi? Bukan sampai ke sini ya. Saya coba ini bisa dihapus nggak sih? Oh bisa ya. Bisa dihapus. Oke. Jadi kuliah di instrumentasi dan kontrol proses itu barangkali sampai ke sini. Sampai ke sini. Nah, ketika kita bicarakan instrumentasi di kuliah IKP, itu sampai di sini. Ya. Jadi sampai kepada variable manipulation. Ya. Nah, bagian yang ini nanti bisa di kuliah yang lain. Ya. Ada kuliah untuk data presentation, nanti Anda ada kuliah namanya mikroprosesor dan mikrocontroller ya. Nah, di situ akan belajar bagaimana Anda mempresentasikan atau menampilkan besaran-besaran itu. Kemudian nanti juga Anda ada mata kuliah ya, interface dan telemetri di situ ya. Ada telemetri ya. Ya, ada telemetri yang nanti Anda belajar bagaimana transmisi data antara satu perangkat ke perangkat yang lain yang bisa jadi berjarak jauh gitu ya. Nah, nanti artinya ini akan berlanjut dengan kuliah-kuliah yang lain gitu ya. Baik. Nah, kalau bicara tentang bagaimana pengukuran itu dilakukan, maka kita juga perlu bicara istilah-istilah yang biasanya nanti akan kita jumpai di pengukuran. Nah, istilah pertama adalah yang disebut dengan range. Ya. Apa itu range? Range itu adalah batas atas dan batas bawah. Ya, batas atas dan batas bawah pengukuran ya, atau sinyal hasil pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan pengukuran itu sendiri. Contohnya kalau pressure transmitter, ya artinya untuk mengukur perangkat untuk mengukur tekanan, maka nanti biasanya kan satuannya itu adalah satuan tekanan. Ya, contohnya ini adalah bar ini adalah satuan tekanan ya, ini adalah juga satuan tekanan. Maka kita melihat nanti pressure transmitter itu punya batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah dan batas atas itulah yang kemudian disebut dengan ring. Ya. Jadi mulai dari batas bawah misalnya ini 100, batas atasnya 1000, maka antara 100 dan 1000 itulah yang disebut dengan ring. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini misalnya ada batas bawah dan ada batas atas. Jadi ada dua ya, ada lower ring limit dan ada upper ring limit. Jadi ring itu ada dua titik yang menjadi batas ya. Dan antara yang rendah dengan yang paling atas itu disebut dengan ring. Terus ada lagi yang disebut dengan span. Apa itu span? Span itu adalah sebetulnya jarak atau selisih begitu ya. Perbedaan gitu ya antara tinggi dengan yang rendah. Jadi kata misalnya tadi yang batas tingginya itu adalah 1000 bar, kemudian yang batas terendahnya adalah 100, maka span-nya itu adalah 900. Gitu ya. Jadi span itu menunjukkan perbedaan atau selisih antara upper ring limit dengan lower ring limit ya. Anda bisa melihat ilustrasi di sini ya. Oke.
Ini istilah di pengukuran. Kita juga lanjut dengan istilah yang lain, yaitu akurasi dan keberulangan, repeatability. Ya, accuracy and repeatability. Akurasi, mungkin Anda sudah pernah mendengar dan sering mendengar. Nah, repeatability ini sebetulnya dikenal juga dengan istilah lain, yaitu precision atau presisi, kepresisian. Ya. Jadi keberulangan itu bisa juga disebut istilah lainnya adalah kepresisian. Sehingga Anda barangkali sering mendengar istilah akurasi dan presisi gitu ya. Nah, saya ingin mendengar, saya ingin mendapatkan masukan dari Anda. Apa yang dimaksud dengan akurasi dan apa yang dimaksud dengan presisi dan apa bedanya? Nah, ada yang bisa memberikan pendapatnya, coba. Apa perbedaan ya akurasi dan presisi? Kalau akurasi itu Ya, data yang diukur itu, Anissa ya. ya Pak. Kalau Oke. akurasi itu data yang diukur itu mendekati data sebenarnya. Terus Akurasi mendekati. Oke. kalau presisi itu kita melakukan pengukuran itu berkali-kali dan hasilnya tuh dekat-dekat gitu Pak. Jadi nggak jauh bedanya. Nggak jauh bedanya ya. Jadi mana yang penting, akurasi ataukah presisi? Sama-sama penting Oh, Pak. sama-sama penting ya. Ya Pak. Oke, bagus. Anissa ya. Coba kita lihat di sini. Akurasi di sini didefinisikan seperti ini. Akurasi itu adalah derajat kedekatan. Nah, betul, tadi sudah ada kata kuncinya ya. Kedekatan. Jadi artinya menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran itu dengan aktualnya. Jadi seberapa dekat hasil pengukuran itu dengan aktualnya, dengan kenyataannya lah gitu ya. Itu disebut dengan akurasi. Kemudian ada keberulangan atau repeatability. Jadi ketika kita melakukan beberapa kali pengulangan pengukuran gitu ya, pengukuran yang diulang-ulang begitu ya, apakah menghasilkan pengukuran yang sama ataukah tidak. Nah gitu. Jadi seberapa sering itu seberapa dekat hasil pengukuran satu dengan pengukuran yang lain itu menunjukkan kepresisiannya atau repeatability-nya. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam persen gitu ya. Nah, ini sedikit gambar untuk memberikan ilustrasi dan nanti di baliknya juga di slide selanjutnya ada juga ya ilustrasinya. Jadi kalau misalnya ini garis yang putus-putus ini adalah aktualnya. Garis yang putus-putus ini adalah aktualnya gitu ya. Nah, sana gitu ya. Awalnya dia rendah kemudian naik gitu ya. Nah, sedangkan yang disebut di sini ada presisi. Presisi itu artinya dia juga apa namanya? Ketika dilakukan pengukuran itu dia lebih kondisinya menghasilkan hasil yang tetap begitu. Di sini kan tetap terus ya hasilnya kan. Nah, di sini kita lihat juga ketika aktualnya itu tetap diukur berulang-ulang juga tetap begitu ya. Nah, tetapi ketika kita lihat di sini antara di sini menunjukkan presisi artinya tetap, tetapi dia antara ini dengan aktualnya hasil pengukuran dengan aktualnya itu kan cukup lebar perbedaannya, ya. Cukup jauh ya di sini. Nah, maka ini kita katakan ini presisi, tetapi tidak akurat, ya. Presisinya bagus, tapi akurasinya yang kurang. Ya, sedangkan di sini kita lihat di garis yang dia kayak naik turun begini ya. Nah, ini kita lihat dia relatif dekat gitu ya, dekat dengan aktualnya. Ya, hasil pengukurannya itu dekat dengan aktualnya. Maka kita sebut ini lebih akurat, lebih memiliki akurasi yang lebih baik itu dibandingkan yang atasnya ini. Tetapi dia tidak presisi. Kenapa disebut tidak presisi? Untuk aktual yang sama di sini
dia hasil pengukurannya itu kan berubah-ubah gitu kan. Ya. Padahal kan sebetulnya aktualnya tetap, tetapi hasil pengukurannya itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu ya. Nah itu Anda kalau misalnya menggunakan alat ukur atau menggunakan sensor, kadang-kadang menjumpai hal-hal seperti ini. Ya. Dia dekat dengan aktualnya, tetapi dia kondisinya ketika dilakukan pengukuran beberapa kali menghasilkan hasil yang berbeda. Tapi ada juga kadang-kadang kita mendapatkan satu alat ukur yang dia, ya kalau kondisi aktualnya tidak berubah, dia tidak berubah, hasilnya begitu saja, tetapi jauh dengan nilai kenyataannya. Nah inilah dua hal ini yang kita lihat sebetulnya di sini, antara akurasi dan presisi. Nah di slide selanjutnya ini ada ilustrasi yang memberikan gambaran gitu ya, memberikan gambaran tentang akurasi dan presisi. Kita lihat di gambar yang pertama ini, yang di sini. Ya, jadi ada gambar ini kata ilustrasi orang sedang berdiri begitu ya sebetulnya, dan kemudian dia di atas kepalanya itu ada apel. Ini harusnya di kepalanya di atas apel. Nah kemudian ada pemanah gitu ya, ada memanah yang memanah apel, sebetulnya yang mau dipanah apel. Jadi aktualnya itu harusnya apel yang seharusnya ada di sini ya. Nah, tetapi kita lihat di sini dalam beberapa kali manah itu hasil tempat panahannya itu acak gitu ya. Kadang di atas, kadang di samping kiri, kadang di samping kanan, kadang di bawah begitu ya. Sehingga dia titik-titik hasil panahannya itu bentuknya sebegini, acak, dia menyebar begitu ya, menyebar. Nah, dan menyebarnya itu banyak yang jauh dari target sesungguhnya ya, target sesungguhnya itu di tengah sini ya, tapi dia menyebar jauh-jauh gini. Nah, maka ini disebut dia presisinya itu rendah dan akurasinya rendah. Sedangkan yang gambar sebelah kiri ini ilustrasi yang menunjukkan memiliki presisi tinggi, artinya dalam beberapa kali manah, gitu ya, dia ngumpul di satu titik, ya, hasil panahannya itu ngumpul di satu titik, ya, kayak ini, gitu ya. Ya, tetapi satu titik itu ternyata jauh dari aktualnya. Jadi seharusnya itu ke sini, ke apel yang ada di atas kepala orang itu, tapi justru dia ngumpul di sini. Nah ini artinya dia presisinya tinggi, bagus begitu ya, tetapi akurasinya rendah. Nah ini yang terakhir, yang kanan bawah ini adalah satu contoh ilustrasi ketika akurasinya tinggi dan presisinya tinggi. Jadi dia manah berkali-kali itu kena ke sasaran atau dekat dengan sasaran. Ya, sasaran apel di sini. Kalau kita lihat di sini, dia posisinya di tengah sini, ya, dekat dengan sasaran. Dan ngumpul di situ, ya, berkali-kali manah ngumpul di situ. Jadi ini adalah ilustrasi untuk menunjukkan definisi atau perbedaan antara akurasi dan presisi atau repeatability. Mudah-mudahan dengan ini Anda bisa ini ya nanti bisa membedakan ini secara jelas begitu ya. Mana yang penting di antara dua ini, dua-duanya penting ya. Kalau Anda hanya menjumpai yang presisi saja tapi tidak akurat, nanti jadinya begini, tidak kena sasaran ya. Atau misalnya akurasi tapi akurat tapi tidak presisi. Bisa nggak ya? Nah, coba saya mau tanya, bisa nggak akurasinya tinggi tapi presisinya rendah? Nah, kira-kira bisa nggak ya? Tidak, Pak. Ya. Siapa ini? Dodi ya? Gimana, Dod? Ya, gimana Dodi? Tadi Dodi? Ya, Pak. Nggak salah. Gimana pendapat Anda? Akuratnya gimana tadi soalnya, Pak?
Ya, jadi dia tidak bisa nggak misalnya dia akurat tapi tidak presisi. Ya, terkait dua istilah tadi. Kalau dari istilah tadi nggak bisa, Pak. Karena kan kedua-duanya penting, Pak. Betul. Tapi kan bisa misalnya presisi tapi tidak akurat, kan bisa ya? Bisa, Pak. Bisa kan, contohnya ini kan. Tapi sekarang pertanyaan saya, dia akurat tapi tidak presisi. Bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa. Kenapa bisa? Dia akurat tapi tidak presisi. Presisinya rendah, kepresisiannya rendah. Tapi akurasinya tinggi. Gimana ya? Ada yang pendapat lain selain Dodi? Katanya bisa. Tidak bisa, Pak. Ini siapa nih? Anissa, Pak. Oh, Anissa lagi ya. Kenapa Anissa? Karena kan dia mau akurat, Pak. Jadi setiap dia ini kan kayak panas, setiap dia memanah tuh kan datanya akurat. Berarti kan ke titik satu tujuan itu terus, Pak. Jadi setiap kali dia memanah pas ke titik itu terus. Jadi nggak bisa kalau akuratnya tinggi, presisinya rendah, Pak. Ya, bisa seperti itu ya. Artinya begini, kalau hasil pengukuran kita akurasinya tinggi, artinya kan dia ngumpul ya, ngumpul di dekat dengan sasaran ya kan, dekat dengan aktualnya. Artinya mungkin ngumpul di tengah gini aja. Artinya apa? Kalau ngumpul, maka dia pasti akan presisi, betul nggak sih? Iya, Pak. Iya, betul ya. Jadi kalau dia akurat, berarti dia pasti akan ngumpul dong seperti ini. Nggak mungkin kalau nyebar. Kalau nyebar berarti pasti nggak akurat jadinya ya. Nah gitu. Jadi mana yang lebih penting? Lupa lagi. Ya dua-duanya penting ya. Karena sebetulnya nanti menunjukkan kalau akurat itu sebetulnya menunjukkan seberapa dekat. Sedangkan presisi itu kalau sudah dijamin presisinya tinggi, kita mau berulang kali melakukan pengukuran itu juga akan menghasilkan nilai yang dekat dengan aktualnya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya itu ada istilah linearitas. Ya, linearitas. Linearitas itu adalah derajat yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran itu mengikuti hubungan linier ya antara masukan dan keluaran, antara input dan output. Jadi ini digambarkan ada satu garis lurus di sini. Artinya itu garis yang linier ya. Sorry, saya nambahin tapi tidak lurus. Ya anggap ini lurus ya garis saya tadi. Ini ada satu garis lurus begitu ya. Di situ. Nah, ini menunjukkan satu garis linier. Nah, kalau dinyatakan ada satu spesifikasi linearitas, artinya dijamin bahwa di batas-batas tersebut, ya, di batas kalau dalam di ilustrasi di sini ada satu batas tertentu, ya, antara yang tinggi dan yang rendah di sini, maka inilah batas linearitasnya. Ya, biasanya nanti dinyatakan dalam sekian persen, artinya hasil pengukuran itu akan menunjukkan nilai linier dengan satu batas-batas tertentu. Jadi meskipun hasil pengukuran dari katakanlah dari perangkat alat ukur atau sensor itu dia tidak linier seperti ini, tetapi dalam rentang tertentu, dalam rentang batas-batas ini dia berada dalam kondisi dianggap linier begitu ya. Dan memang kadang-kadang kita juga perlu melakukan hal ini ya, perlu melakukan anggapan bahwa itu adalah linier. Karena kan kalau misalnya aktual
nilainya itu, hasil pengukuran itu sebenarnya misalnya tidak linier seperti ini, ya, maka kita akan kesulitan gitu ketika melakukan proses konversi ya antara input dengan output. Ya, misalnya ini contohnya inputnya adalah jarak begitu ya. Sedangkan kita mau menghitung tegangannya berapa, karena kan kita mau mengubah ini ya, melakukan manipulasi di sini. Gitu ya. Nah, kadang-kadang itu hasil pengukurannya itu juga tidak persis linear seperti ini, seperti garis lurus, tapi dia agak melenceng begitu, seperti garis merah ini. Nah, maka kita perlu melakukan satu proses linearitas gitu ya, menganggap ini linear ya, asal dalam range tertentu gitu ya, yang tidak terlalu besar. Nanti Anda kalau mau mencoba melakukan pengolahan terhadap hasil pengukuran, nanti kadang-kadang perlu melakukan linearitas. Supaya apa? Supaya mendapatkan hubungan ya, antara input dengan outputnya. Supaya bisa diperoleh. Gitu. Kalau enggak, kadang susah kita mendapatkan hubungan atau persamaan antara input dan outputnya. Oke, kemudian berikutnya adalah histeresis. Ya, mungkin pernah mendengar ya istilah ini, histeresis. Histeresis itu sebetulnya perbedaan yang terjadi gitu ya, ketika kita melakukan pengukuran itu prosesnya dalam kondisi yang berlawanan arah. Jadi misalnya kondisinya variabel fisiknya itu dia dalam kondisi dari rendah ke tinggi. Ketika kita melakukan pengukuran kita mendapatkan satu titik di sini. Tapi ketika nanti kembali gitu ya, setelah selesai misalnya dari sini kembali itu dia tidak mengikuti garis ini, tapi melenceng di sini. Ya, sehingga ketika kita melakukan perhitungan lagi, ternyata kita mendapatkan nilai di sini. Jadi ada perbedaan gitu ya. Jadi meskipun di sini sama, tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari sini ada satu nilai yang berbeda. Nah inilah yang disebut dengan histeresis ya, perbedaan yang terjadi ketika kita melakukan pengukuran terhadap sebuah proses, ketika dia prosesnya itu sedang naik dan sedang turun ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, seberapa selisihnya inilah yang disebut dengan histeresis. Jadi kalau histeresisnya itu semakin kecil itu artinya semakin baik begitu ya. Kalau semakin lebar semakin kurang baik begitu ya. Oke, kemudian istilah-istilah lain ada resolusi, ya, nilai terkecil ya, perubahan terkecil ya, pada nilai yang diukur yang akan menghasilkan perubahan pada keluaran dari alat ukur. Nah, itu disebut resolusi. Contohnya misalnya pengukuran misalnya kalau bagi Anda yang kemarin sudah praktikum sensor suhu misalnya, maka kita jumpai resolusi misalnya milivolt per derajat Celcius ya. Artinya ini berapakah perubahan di sini di derajat Celcius yang memberikan perubahan pada output gitu ya. Oke, kemudian apalagi error itu adalah perbedaan atau selisih antara nilai yang terukur dengan nilai yang sebenarnya. Ya. Dan ini penyebabnya bisa macam-macam, ya, bisa terkait akurasinya yang kurang tepat, kemudian presisinya yang kurang pas, masalah linearitas dan macam-macam. Ya, error ini bisa terjadi karena macam-macam. Kemudian ada nilai terukur, ya, nilai terukur artinya nilai yang didapatkan ya dari proses pengukuran. Terus ada yang disebut dengan nilai aktual. Nilai aktual itu adalah nilai sebenarnya dari kuantitas fisik ya, yang ada di proses. Oke, ini beberapa terminologi ya, beberapa istilah yang sering kita jumpai ketika kita membahas tentang instrumentasi atau pengukuran. Dan istilah-istilah ini itu nanti
ketika Anda katakanlah ingin memilih suatu sensor atau suatu alat ukur, maka ini juga menjadi istilah-istilah yang perlu diperhatikan. Oke, kita masuk ke istilah yang kedua, yaitu proses kontrol. Ya. Proses kontrol, ketika kita membahas istilah proses kontrol, kita akan melihat apa istilah yang pertama. Istilah pertama itu kan proses, kemudian yang kedua adalah kontrol. Nah, kita melihat dulu proses itu sebetulnya apa. Jadi, proses itu sebetulnya adalah merujuk kepada satu metode atau satu cara begitu ya untuk melakukan refining gitu ya. Refining itu maksudnya adalah pengolahan dari material mentah atau bahan mentah untuk menghasilkan satu produk. Misalnya dari gas alam begitu ya, misalnya contohnya dari gas alam menjadi katakanlah misalnya gas alam itu C ya, C dan H misalnya mendapatkan hidrogennya. Jadi kita mau mengambil hidrogen dari gas alam. Gas alam itu kan CH ya, hidrokarbon kan, C dan H. Dan kalau kita ingin mengambil hidrogennya, maka kita melakukan metode yaitu dengan cara memecah ya antara karbon dan hidrogen itu ya kita pecah ikatan hidrokarbonnya. Nah, ketika sudah pecah kita ambil yang hidrogennya. Nah, proses memecah dan kemudian mengambil hidrogennya untuk menghasilkan hasil akhir ya berupa gas hidrogen, maka itu adalah disebut dengan proses ya. Metodenya itu disebut dengan proses. Nah, ketika kita ingin mengendalikan proses itu supaya menghasilkan produk yang lebih baik begitu ya, maka itu disebut dengan proses kontrol. Ya, jadi proses kontrol ini adalah merujuk kepada metode untuk mengontrol proses yang terjadi untuk menghasilkan satu produk. Nah, biasanya kita melakukan proses kontrol itu tujuannya ada 3, alasannya ada 3. Yang pertama adalah mengurangi variabilitas. Variabilitas itu artinya produknya bervariasi begitu ya. Kadang hasilnya ukurannya itu kadang kecil, kadang besar begitu ya. Nah, kita ingin supaya variasi hasil produknya itu menjadi lebih kecil. Jadi yang tadinya begini lebar gitu, kadang-kadang tinggi segini, kadang-kadang rendah segini gitu ya. Nah, maka kita kurangi itu perbedaan itu menjadi segini dan segini. Ya, jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan produk yang lebih seragam, gitu. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua adalah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi. Ya, jadi kalau kita katakanlah begini, misalnya kita menghasilkan produk yang tadinya variasinya di sini sama di sini. Ya, padahal kita ingin mendapatkan produk yang dijual ke konsumen itu memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dari yang seharusnya. Maka kita akan memilih kan, sebagian akan kita buang kan. Misalnya di sini kita buang, di sini kita buang gitu ya, di sini kita buang. Jadi ada beberapa produk yang akhirnya kita buang begitu ya. Yang akhirnya kita buang. Akhirnya tidak efisien gitu ya. Nah, ini alasan yang kedua untuk menghasilkan efisiensi. Belum nanti terkait dengan efisiensi untuk proses pengolahannya, ya energi yang dibutuhkan untuk proses pengolahannya. Kemudian yang ketiga adalah masalah safety, ya masalah keselamatan, ya supaya kita bisa menjamin keselamatan. Karena kalau kita melakukan proses menghasilkan produk, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, kan gawat ya, bahaya kan, bisa mengganggu keselamatan. Nah, ini adalah 3 alasan. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini, berarti proses kontrol itu sebetulnya terkait dengan
regulation. Regulation itu apa sebetulnya? Regulation itu adalah pengaturan gitu ya. Regulation itu kan aturan. Jadi bagaimana supaya proses-proses itu bisa kita atur. Nah, itulah yang disebut dengan proses kontrol. Gitu ya. Jadi terkait dengan hal-hal itu. Nah nanti proses itu ya, pengaturan itu nanti akan melibatkan atau akan menggunakan beberapa elemen atau komponen, mulai dari sensor atau transducer ya, kemudian final control element dan juga control system. Nah nanti dalam kuliah IKP kita akan belajar 3 aspek ini, ya. Mulai dari sensor, kemudian final control element, kemudian ada control system. Ya, kita akan belajar 3-tiganya ini dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk satu sistem untuk bisa mengendalikan proses. Nah ini contoh di sini ya, di gambar ini ada satu contoh, ada satu proses di sini, gitu ya. Ada satu proses dan ini membutuhkan beberapa bahan. Ya, ada bahan di sini yang lewat di sini, pipa sebelah sini, kemudian lewat sebelah sini, gitu ya. Ada yang lewat sini, gitu ya. Nah semua bahan-bahan ini itu diukur, ya. Di sini alirannya ini diukur, ya. Dengan sensor ini, yang lewat sini juga diukur ya. Kemudian yang ini juga diukur gitu ya. Nah, semua bahan itu diukur termasuk hasil prosesnya. Dan proses yang terjadi misalnya ini levelnya diukur di sini, kemudian tekanannya juga diukur di sini misalnya ya. Jadi semuanya itu diukur untuk supaya dikendalikan ya. Diukurnya dengan menggunakan sensor. Jadi ini adalah gambaran sensor begitu ya. Kemudian ada final control element. Yang mana final control element? Yang ini. Saya beri kotak lah gitu ya. Nah, ini contohnya final control element. Di sini ada valve gitu ya, ada katup yang kita bisa atur besarnya. Jadi bukaan gas di sini bisa kita atur. Nah, oke. Kemudian juga ada control system. Nah, menghubungkan antara sensor-sensor ini dengan final control element itu adalah pekerjaan dari control system. Jadi kalau ini semua sudah kita gabungkan, maka itu akan menjadi control system. Perlu perangkat yang nanti yang disebut dengan controller. Jadi kalau kita lihat tujuan dari proses kontrol itu ya, sama dengan tadi ya, alasan yang menjadi alasan tadi kan ada 3 ya, maka di sini juga ada 3. Apa tujuan dari proses kontrol? Yang pertama adalah untuk menjamin bahwa itu dalam kondisi yang safe gitu ya, aman ya, dan selamat bagi manusia gitu ya. Jangan sampai proses itu mengganggu keselamatan manusia misalnya, dan juga lingkungan, binatang dan seterusnya. Terus tadi variabilitasnya kecil gitu ya, artinya produknya itu konstan, ya, konstan dengan kualitas yang tinggi. Kemudian juga efisien, artinya kalau dengan efisien berarti ini kita akan memperoleh profit ya, memperoleh keuntungan. Jadi 3 inilah yang menjadi objektif dari proses kontrol. Oleh karena itu setiap instrumen yang terkait dengan proses, ya, instrumen yang kita tambahkan ke proses dalam rangka untuk melakukan proses kontrol harus menjamin 3 hal ini. Ya. Pertama adalah aman digunakan, kemudian dia akurasinya tinggi, kemudian reliabilitasnya tinggi, ya, kemudian kita memilih yang memaksimalkan nilai investment, return on investment, artinya adalah bahwa menghasilkan profit yang tinggi begitu ya di sini. Jadi makanya proses instrumen itu juga ketika kita memilihnya juga harus memperhatikan hal-hal ini supaya objektif yang di atas ini bisa tercapai. Oke. Nah, kemudian apa sih sebetulnya variabel-variabel proses yang
biasanya ada, ya, kita bisa bagi menjadi dua ya. Ada yang basic, ini biasanya selalu ada di proses kontrol, ya, ada temperatur, pressure, flow, level. Ini adalah variabel proses yang dasar begitu ya, yang biasanya selalu ada. Nah, ada yang variabel proses yang lanjut, yang dia punya kompleksitas yang lebih tinggi gitu ya. Ada density itu adalah kerapatan gitu ya. Kemudian ada pH, ya, pH ini kan nggak gampang ya, susah gitu kan. Konduktivitas juga begitu, konsentrasi juga begitu ya. Kemudian viskositas juga begitu kan. Ini adalah variabel-variabel yang mungkin tidak selalu dijumpai dalam proses. Nah, ini ilustrasi bagaimana satu proses kontrol itu terjadi. Jadi katakanlah ini misalnya tangki gitu ya. Tangki kita mau mengatur ketinggiannya ini, ketinggian dari cairan yang ada di tangki. Yang ini disebut dengan ketinggiannya ini kita sebut sebagai actual value, dan ini yang perlu kita atur ya. Actual value ini yang perlu kita atur. Berarti di sini kita sedang membicarakan proses variabel level ya. Nah, maka kita pasang di situ alat ukur level di sini untuk membaca levelnya berapa. Sehingga kita akan mendapatkan variabel level yang terukur di sini. Ya. Nah, nilai variabel yang terukur tadi nanti kita masukkan ke controller dan kemudian dibandingkan dengan set point. Jadi di sini ada set point itu artinya adalah level yang diinginkan oleh operator. Jadi dimasukkan ke controller misalnya levelnya berapa, misalnya levelnya katakanlah 5 meter begitu ya. Dimasukkan ke sini. Nah, kalau ini aktualnya itu tidak 5 meter, maka controller akan mendeteksi error, ya, selisih antara set point dengan variabel yang terukur. Ya. Misalnya aktual value-nya katakanlah misalnya 3, yang terukur misalnya 3,1, berarti kan ada selisih tuh, yang tidak tadinya di sini 5, ternyata di sini 3,1. Nah, oleh karena ada selisih, nah ada selisihnya itu yang menjadi error di sini, dan kemudian dilakukan perintah dari controller ke final control element. Ini yang disebut dengan final control element. Berupa katup. Nah, berupa katup, dan kemudian nanti menghasilkan apa yang disebut dengan manipulated variable, yang kemudian ini akan memanipulasi atau mempengaruhi proses di sini, ya, proses yang ada di tangki proses ini, sehingga mengubah actual value. Nah, aktualnya value-nya berubah, maka nanti hasil pengukurannya, ya, variabel yang terukur juga akan berubah di sini. Di sini juga akan berubah. Karena berubah di sini, maka nanti errornya juga berubah. Selisihnya antara set point dengan variabel yang terukur juga akan berubah. Nah, kemudian dia melanjutkan proses kontrolnya seperti apa. Apakah di sini ditambah bukaannya ataukah dikurangi atau ditutup begitu ya. Nah, ini gambaran dari proses kontrol. Artinya ada proses tertutup di sini ya, melingkar begitu ya. Nah, proses melingkar gitu ya. Terus memperhatikan aktualnya dengan cara diukur, kemudian itu dibandingkan dengan apa yang ingin dicapai, kemudian dilakukan tindakan. Inilah yang disebut dengan proses kontrol, atau secara umum ini disebut dengan kontrol otomatis. Nah, inilah disebut dengan kontrol otomatis. Jadi tidak bisa Anda menyebut atau kita menyebut kontrol otomatis kalau tidak ada sensornya, tidak ada transmitternya. Kenapa? Nah, kalau nggak ada sensornya, nggak ada transmitternya, bagaimana kita tahu aktual value-nya? Bagaimana kita akan mendapatkan variabel yang terukur di sini? Di sini ya. Bagaimana kita akan mendapatkan variabel yang terukur kalau tidak ada sensornya atau tidak ada transmitternya? Cuman ada controller sama pemberian perintah saja. Gitu ya.
Oke, itu terkait dengan ilustrasi satu proses kontrol. Nah, ini adalah ilustrasi yang lain juga. Ini contohnya adalah temperatur control system. Ya, ada satu oven di sini ya, ada oven listrik misalnya. Terus di situ ada pemanas, ya di sini ada pemanas. Nah, kemudian ada alat ukur atau sensor panasnya, sensor suhunya. Di sini misalnya digunakan termokouple. Ya, nanti kita juga akan belajar ini ya, termokouple. Di praktikum juga akan ada ya, termokouple untuk mengukur suhu. Nah, kita ukur suhunya, kemudian itu sinyal itu kita kirim ke controller. Nah, controller nanti akan memberikan sinyal perintah ke heater. Ya, gitu. Kalau kita lihat di sini tadi final control elemennya kan ini kan, ini final control element, sensornya ini, controllernya yang ini. Coba ini saya mau tanya nih, kalau di sini siapa yang ingin berpendapat, yang bisa memberikan penjelasan mana yang bagian sensing elemennya, sensornya yang mana, kemudian final control elemennya mana, final control elemennya yang mana, kemudian controllernya yang mana. Kalau di sini tadi kan final controlnya elemennya ini, ya, yang ini, yang berupa valve ini, katup ya. Nah, controllernya ini. Oke. Nah, saya pengen tahu menurut Anda di sini final control elemennya yang mana? Izin Pak. Ya, siapa nih? Dodi Pak. Oh, Dodi lagi. Yang lainnya ada? Tapi nggak apa-apa lah. Yang lainnya kalau mau boleh ya? Oh, ini menurut pendapat saya ya Pak. Ya. Kalau sensor finalnya itu di thermocouple sensornya Pak. Di sini sensor. Oke, betul. Ini kan sensor ya. Di sini. Ya Pak. Kemudian final control elemennya mana? Final control element yang mengubah proses. Mengubah prosesnya di heater Pak. Ya, betul ya. Betul ya. Ini di heater. Ini yang disebut dengan final control element. Ya, final control element itu adalah komponen yang mengubah proses, memanipulasi proses. Dia mendapatkan perintah dari mana? Dari sini, dari controller. Ya, mendapatkan perintah dari situ. Nanti dalam blok diagram di sini kita lihat di sini. Nah, dalam blok diagram Anda melihat ini misalnya proses, ya. Ini kotak yang besar dengan garis putus-putus ini, ya, kotak yang besar ini adalah prosesnya. Nah, di situ ada namanya measuring instrument. Inilah yang melakukan pengukuran. Ya, inilah disebut dengan sensor. Dia melakukan sense, merasakan proses yang terjadi di sini itu sudah sampai tahap berapa. Ya. Nah, kemudian ini hasil pengukurannya itu dikirim ke control system. Nah, nanti ini yang memberikan keputusan, gitu ya, apakah menaikkan, menurunkan, membuka, menutup, menyalakan, mematikan, dan seterusnya terhadap control element di sini. Final control element. Inilah yang memberikan pengaruh, gitu ya, yang mempengaruhi proses, ya, sehingga disebut di sini influences, ya, mempengaruhi proses di sini supaya proses ini berubah. Nah, gitu ya. Inilah gambaran blok diagram dari control system. Dari sisi sudut pandang perangkat. Ya, ini saya beri keterangan device viewpoint. Artinya ini dari sudut pandang perangkat. Jadi nanti perangkatnya kalau kita lihat di sini kita bisa bedakan menjadi 3 macam. Ada bagian kontrolnya, ada bagian alat ukurnya atau sensornya, atau transmitter, kadang disebut juga begitu. Ada yang bagian untuk memanipulasi proses, mengubah proses. Ini yang disebut dengan final control element atau final control device.
Ini kalau kita menggambarkan blok diagram kontrol sistem dari sudut pandang perangkat, ya, perangkat yang terlibat. Kita juga bisa menggambarkan kontrol sistem dalam bentuk blok diagram yang dipandang dari sisi function, fungsinya, functional viewpoint. Jadi dari sisi fungsi kita bisa menggambarkan kontrol sistem seperti ini. Ada proses di sini, ya pasti sama, ya. Ada satu kotak di sini, proses, begitu ya. Kemudian proses itu kan diukur. Ya. Di sini digunakan istilah transducer atau sensor, ya. Nah, ini misalnya kalau suhu, misalnya di sini digunakan RTD, ya, resistive temperature device. Ya, jadi di sini mengukur satu variabel di proses. Ya, kemudian itu sinyalnya akan diinputkan ke sini dan dibandingkan dengan set point. Jadi di set point itu ada input elemen itu misalnya perangkat untuk memasukkan, ya. Bisa nanti keypad atau apa gitu ya untuk memberikan input ke controller di sini, dan itu dibandingkan di sini. Di sini dibandingkan. Ada plus, ada minus. Jadi sini dikurangi oleh ini. Gitu ya. Set point dikurangi oleh variabel yang berasal dari sensor. Nah, selisihnya itulah yang menjadi error dan kemudian diolah oleh controller dalam bentuk sinyal kontrol ke final control element di sini. Ya. Inilah yang kemudian nanti memanipulasi proses, ya, memanipulasi proses. Nah, biasanya nanti dalam proses itu terkadang ada yang disebut dengan pengganggu, ya, di sini ada disturbance. Ya, pengganggu yang juga ikut memengaruhi. Jadi selain di sini ternyata ada juga yang di sini. Contohnya apa? Contohnya misalnya tadi di sini. Misalnya contohnya ini kan, ini ada pemanas, terus ada sensor. Katakanlah misalnya sensornya itu mendeteksi suhunya masih kurang nih. Maka dia akan mengirimkan sinyal ke controller kan. Nah, kata controller, oke, berarti heaternya harus bekerja. Nah, katakanlah tadi selisihnya, misalnya ya, diukur suhunya, katakanlah misalnya 100. Set point-nya misalnya 200. 200. Maka dia memberikan perintah di sini, set point bukan di sini ya. Saya hapus. Set point ada di sini. Misalnya, di sini pengennya 200. Gitu ya. Oh, berarti controller melihat ini ada perbedaan kan. Maka dia memberikan perintah. Ya, perbedaannya adalah berapa nih contohnya? 100. Maka dia memberikan perintah ke heater untuk menyala dengan daya katakanlah misalnya 100. Nah, kemudian kan ini tentu menjadi panas. Nah, disturbance itu yang mana contohnya? Misalnya suatu saat ada yang membuka oven ini. Oven ini dibuka gitu. Straight gitu ya. Nah, dibuka gitu. Gitu ya, dibuka gitu ya. Maka apa terjadi? Angin yang dari luar itu akan masuk kan? Gitu kan? Angin yang di luar itu akan masuk. Nah, angin di luar yang masuk atau udara yang di sini keluar, inilah yang menimbulkan disturbance. Artinya selain ini ternyata ada faktor lain dari luar proses yang mempengaruhi proses. Itu disebut dengan disturbance di sini. Nah, ini sebagai contoh disturbance. Jadi di sini disturbance itu mempengaruhi proses, gitu ya. Selain dari final control element. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya. Nah, kita sudah membicarakan tadi mulai dari instrumentasi, kemudian kontrol proses, ya, keduanya digabungkan menjadi satu, karena kalau kontrol proses, tadi saya sebutkan tanpa ada instrumentasinya,
tanpa ada pengukurannya, yaitu kayak ada sesuatu yang hilang. Gitu. Jadi si blok sininya hilang gitu ya. Maka tidak terjadi yang diharapkan. Ya. Ya. Baik, jadi harus lengkap ya. Nanti kita akan dalam kuliah ini sampai semester depan nanti akan kita pelajari mulai dari sisi sensornya, transducernya, sampai kepada kontrolernya. Supaya proses itu berjalan sesuai yang kita harapkan. Oke, nah ini tantangan-tantangan baru menghadapi perkembangan yang sekarang sebetulnya dipicu oleh perkembangan yang disebut dengan IoT atau Internet of Things. Nah, di dunia industri juga ada tantangan baru bagaimana mengimplementasikan itu di industri yang disebut dengan double IoT ya. I yang satu lagi di depan ini adalah industrial. Jadi industrial Internet of Things. Yang mana itu sebenarnya pengen diaplikasikan di industri sehingga nanti kita bisa menghasilkan efisiensi, kita bisa memberikan predictive maintenance begitu ya. Bisa mengurangi biaya, ya, kemudian bisa melakukan analisis dengan menggunakan big data, ya, bisa melakukan tracking data secara real time begitu ya. Nah, beberapa hal ini yang ingin dicapai dengan penerapan ini. Tetapi ada permasalahan-permasalahan ya. Kalau IoT yang bukan digunakan untuk industri, itu pertama masalah akurasi tidak terlalu menjadi masalah. Kalaupun akurasinya kurang tinggi gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau di industri itu harus lebih tepat gitu ya, lebih akurat hasilnya. Kemudian yang kedua masalah kualitas komunikasinya, kualitas komunikasi datanya. Kalau di IoT misalnya melakukan pengukuran apa di lapangan misalnya, pengukuran suhu atau apa, katakanlah kemudian dikirim. Nah suhu yang dikirim itu mungkin ada pengiriman yang terkendala karena masalah komunikasinya. Ini masih nggak apa-apa. Seperti misalnya Anda menonton internet, membuka internet dan kemudian menonton video misalnya kan. Kadang-kadang kan terputus sedikit sebentar, mungkin berapa detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, itu kan masih nggak apa-apa. Atau agak putus-putus sedikit kan nggak apa-apa. Tapi kalau di industri kan bahaya. Ya, misalnya terputus 2 detik. Kemudian final control elemen terus bergerak begitu ya. Ya, jadi kan bahaya itu kan. Nah, jadi itu tantangan-tantangan yang ditemui untuk penerapan IoT di industri. Itu terjadi sekarang dan untuk mencapai ada beberapa vendor instrumentasi dan kontrol proses itu yang mengistilahkan solusi yang dia berikan disebut dengan smart factory, ada yang smart manufacturing begitu ya. Bagaimana menerapkan IoT ini di sistem manufacturing mereka. Ada yang istilahnya smart manufacturing. Nah ini kebetulan kita kemarin ada kerjasama ya, menandatangani kerjasama dengan salah satu vendor instrumentasi dan kontrol, yaitu PT Yokogawa Indonesia. Nah, nanti saya akan coba kontak pihak sana saya, supaya nanti bisa memberikan berbagi pengalaman dengan Anda semua terkait dengan ini. Ya. Kalau di sana penerapan IoT atau double IoT-nya ini di industri mereka itu mereka memberi namanya smart manufacturing. Nah, bagaimana smart manufacturing itu teknologi apa saja yang digunakan, nanti mudah-mudahan bisa di-share dan nanti kita bisa belajar dari sana. Nah, ini saya akan usahakan di semester ini bisa kita laksanakan, entah bulan apa nanti mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita gelar satu webinar begitu ya, karena kan biar lebih gampang ya orangnya nggak harus ke sini.
Jadi kita bisa belajar jarak jauh melalui webinar. Dan nanti kalau itu bisa, artinya pihak sana bisa, nanti saya akan meminta juga kepada Anda untuk menjadi panitianya ya, panitia webinar. Ini sama di kuliah-kuliah sebelumnya saya juga kadang melakukan hal itu. Seperti semester kemarin untuk kuliah antarmuka dan telemetri, saya juga mengundang dua orang dari industri. Jadi 2 kali seminarnya untuk memberikan sharing teknologi yang sedang diaplikasikan di sana. Ya, kita belajar dari situ. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Tetapi ke depan tantangannya lebih berat lagi. Ya, tantangan di masa depan lebih berat lagi. Kalau tadi saya sebut industrial IoT itu masih di sini. Masih disebut dengan revolusi industri 4.0. Ya, mungkin Anda sering mendengar kata-kata ini ya, revolusi industri 4.0. Nah, ini sekarang kita masih di sini nih. Ya, masih di sini. Nah, tantangan berikutnya itu ini. Ya, tantangan berikutnya itu revolusi industri 5.0. Ya. Apa ini saya juga belum begitu jelas gitu ya. Tetapi yang jelas di sini itu adalah bahwa kata kuncinya itu personalization. Artinya adalah produk-produk itu nanti terkait dengan orang per orang gitu ya. Jadi produk-produk itu akan lebih customize sesuai dengan orang-orang, dengan sifat orangnya, dengan kondisi orang per orang begitu ya. Nah, itu lebih berat lagi kan? Artinya kalau sebelumnya itu biasanya menggunakan mass production di periode-periode sebelumnya ya, mass production, kemudian mass production itu diotomatisasi, kemudian di sini menggunakan terkoneksi ya, device-nya itu terkoneksi begitu ya dengan IoT tadi. Nah, di sini itu nanti produknya itu sudah lebih kepada produk yang sesuai dengan masing-masing orang. Jadi tiap orang bisa berbeda-beda. Nah, ini kan berat. Nah, ini makanya kemudian di sini disebutkan ada teknologi-teknologi yang nanti menjadi memungkinkan adanya revolusi industri yang kelima. Jadi kalau Anda pengen belajar nanti bisa ini ya, apa namanya, belajar ini gitu ya, teknologi-teknologi ini dalam rangka untuk ke depan ya, penerapan industri 5.0 ini di masa yang akan datang. Nah, ini tantangan ke depan saya kira. Baik, saya kira itu saja ya. Tadi kita sudah melihat atau membahas tentang instrumentasi kontrol, mulai dari yang konvensional, kemudian otomatis, sampai ke tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ya terkait pertama kuliah kita, ya apa saja yang akan dipelajari. Kita tadi sudah melihat dari sisi perangkat atau device, ada sensor ya, kemudian ada final control element, kemudian ada control system gitu ya, ada controller gitu ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari di kuliah ini, termasuk nanti sambil belajar itu nanti kita akan melihat tantangan yang ada di masa sekarang di era industri 4.0 ini seperti apa, kemudian di masa depan seperti apa. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita undang ya dari industri yang mungkin mewakili vendor perangkat instrumentasi dan kontrol untuk sharing dengan kita bagaimana penerapan industri 4.0 ini di solusi instrumentasi dan kontrol mereka gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik, saya kira itu saja kuliah kita pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih ya atas segala perhatiannya, dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya tadi selama penyampaian kuliah